sendiri untuk hal-hal yang bermanfaat dan salah satunya adalah berkarya. Sebenarnya Jadi gini, Dinda kan sudah memiliki banyak karya. Terus bagaimana tanggapan orang tua tentang karya-karya Dinda? Apakah dibolehkan atau bagaimana? oh, alhamdulillah pastinya dibolehkan kan Kak. Karena kan kalau sebelum berkarya pasti kita minta izin dulu sama orang tua. Nggak mungkin kita karya dan lalu kita izin ke orang tua. Jadi kemudian jika ada sudah bentuk karya itu atau sudah ada bentuk medianya itu, pasti orang tua udah izinin Kak. Pasti itu juga berkat dukungannya orang tua. Jadi selama karya selama ini itu ada dapat penghargaan dari pemerintah atau bagaimana? Oh, alhamdulillah ada sih Kak. Kemarin juga ada lagu baru aja ikut di tingkat provinsi dan akan lanjut ke nasional. Penghargaannya atau apresiasinya sangat luar biasa. Pertama juga dapat apresiasi dari sekolah, dari kota, bahkan dibuatkan berita apresiasi dan dari Pak Gubernur langsung juga Kak. Dan awalnya sih kalau dengar dari pengkarya yang lain mengenai apresiasi itu emang sangat minim. Sebenarnya kita juga akan mendapatkan apresiasi di wadah atau ruang yang tepat. Jadi semuanya tergantung wadah dan ruang sih Kak. Gitu. Oke, jadi begini, karyanya kan ada banyak, ada lagu, buku. Selain dari itu apa lagi? Oh, kebetulan ini Dinda juga sedang asik atau hobi nulis-nulis opini Kak. Jadi kayak keresahan ataupun dampak-dampak sosial, ekonomi dan lain sebagainya itu Dinda mediakan dalam bentuk tulisan atau opini di suatu web atau blog gitu Kak. Bisa juga nanti dibuka di vesya.com. Oh, jadi bekerja di Fest TV ya? Oh, Di bukan YouTube-nya? bukan bekerja sih Kak. Mungkin lebih ke belajar dengan Abang Akbar juga di Fest TV. Lebih diajak untuk belajar jadi seorang jurnalis atau presenter Kak. Oh, jadi begitu. Iya. Saya mau tanya kan, ini ada banyak karya-karyanya. Iya. Dan kelas 3 sudah ya saya dengar. Iya kelas 3 Jadi SMP. setelah lulus maunya nanti kemana? Pengennya ada keinginan lanjut ke program studi jurnalistik Kak. Pengennya jurnalistik gitu Kak. Karena kan memang dari SMA ini ngembannya atau hobinya ke media-media jurnalistik, jadinya mau ke situ, mau terjun ke situ Kak. Pengen jadi jurnalistik yang sebenar-benarnya gitu kalau kita bilang. Oh, jadi begini kan, kita tahu menulis karya itu sangat sulit. Jadi belajarnya tuh dari mana? Oh, kalau menulis karya sama ini otodidak Kak, karena memang benar-benar kalau ada suatu keresahan tuh awalnya Dina bingung manain gitu, ada keresahan tentang problem ini, nanti solvingnya gimana, ini mau nyelesainnya gimana, mau menyampaikannya gimana. Kan kadang tuh keresahan tuh nggak pengen kita tanam sendiri, pengen juga kita bagikan ke orang atau pengen kita suarakan. Maka dari itu kepikiran kalau dengan cara ini kan kita mikir ya bukan siapa-siapa juga, mau ngomong juga belum tentu didengar. Jadi ya itu tadi, berpesan lewat karya. Makanya Dina memutuskan untuk berkarya itu Kak. Jadi sebenarnya awalnya untuk buat buku atau apa segala macam tuh nggak ada kepikiran Kak. Memang benar-benar tujuannya untuk menyampaikan pesan dan keresahan gitu. Nah, jadi begini kan, ini belajarnya otodidak. Ada nggak toko-toko atau motivator yang bikin Dina semangat gitu belajar belajar Oh di iya, nulisnya nih? benar. Kalau untuk penulis Dinda suka sama Fiersa Besari karena memang benar-benar di dalam itu kita dibawa menjelajah, tapi kita juga dibawa untuk menemukan pelajaran hidup dari penjelajahan hidup itu sendiri Kak. Jadi banyak ngambil pesan-pesan tersurat maupun tersirat dari buku-bukunya Fiersa Besari. Itu adalah tokoh yang benar-benar senang sih kalau baca-baca bukunya beliau Kak. Jadi ini kan di Fest TV ini belajar gitu. Iya, belajar. Terus nyaman nggak belajarnya di Fest TV gitu? Atau kayak apa namanya? Dapat ilmu banyak nggak dari Fest TV tersebut? Iya benar, banyak sekali. Justru Dina malah beruntung gitu Kak, bisa diajak sama Bang Akbar juga untuk gabung belajar di Fest TV. Awalnya ya memang sangat-sangat perlu wadah, karena menurut Dinda untuk anak SMA orang mah mikirnya ya udah belajar aja gitu, belajar IPA, IPS, bahasa Indonesia, nggak perlu lah belajar kayak gitu. Tapi Bang Akbar dan teman-teman Fest TV sendiri ngasih wadah, ngasih ruang kalau ya sebenarnya kalau kita pengen ke suatu bidang ya kita memang perlu wadah, kita memang perlu ruang, dan itu sendiri membuat Dina nyaman sama mereka Kak, karena ya beruntung juga bisa bertemu dengan mereka dan bisa belajar banyak oleh mereka gitu Kak. Kalau boleh tahu kayak mana ceritanya bisa belajarnya itu di Fest TV? Di Kayak mana Fest jalan TV. ceritanya ya? Waktu itu sempat ditawarin untuk masuk ke pengurusan dewan waktu sebelum hearing, tapi setelah rapat terbuka, diskusi terbuka waktu itu 17 Agustus
Nah itu kan ditanya Kak kelanjutannya mau kemana gitu. Eh, adakah keinginan untuk berpolitik, dan ternyata Dina nggak mau kan Kak. Dina malah memilih untuk menjadi jurnalis dan insya Allah idealis, amin. nah, dan karena itu kemudian seorang bapak dewan ini menelpon salah satu wartawan radar, Bang Zack, paman mentor. Dina biasanya manggilnya Bang Mentor, itu pasti kenal. Dia yang benar-benar ngajarin Dinda untuk liputan ke lapangan, untuk nulis, atau bahkan sampai sekarang opini yang mau Dinda upload pun pasti Dinda minta diskusi beliau, pasti Dinda minta mentorin beliau dulu. Ini Bang gimana, tulisan Dina udah bagus belum, atau memang ada mau diperbaikin belum, pasti harus lewat beliau dulu. Jadi masih dimentorin sampai sekarang gitu Kak. Nah kemudian karena itu Bang Akbar, ketemu dengan Bang Akbar sebenarnya sudah lama, tapi karena Bang Akbar juga tahu Dinda pengen jadi jurnalis, bahwa Bang Akbar membuka sudut pandang bahwa jurnalis itu bukan hanya sekedar menjadi seorang pewarta, pemberita, atau fotografer apa segala macam. Presenter itu juga jurnalis loh Din. Jadi jurnalis itu bukan hanya orang yang ada di belakang kamera, tapi orang di depan kamera. Jadi presenter kayak gini tuh juga jurnalis Din, dia ngomong kayak gitu. Dan akhirnya dia nantang Dinda untuk coba deh di Fast TV, kita coba beberapa kali untuk jadi presenter kan di program Bisik, bincang asiknya Fast TV di situ. Jadi Dinda coba, akhirnya wah seru nih Bang. Memang awalnya kaku ya Bang ya, karena kan memang baru belajar, tapi lama-kelamaan ternyata asik gitu ketemu sama orang baru. Atau bahkan ketika kita ngefans sama orang ini, kayak kemarin Dinda ngefans sama Kak Sarina, foundernya Opop, One Person One Book. Dinda undang, dan itu bener-bener gampang relasinya untuk undang dia, dan itu ketemu gara-gara Fast TV juga. Jadi menurut Dinda banyak pembelajaran juga Kak yang Dinda dapat dari situ. Apalagi kalau ketemu narasumber yang hebat, kita makin terbuka sudut pandang atau pola pikirnya gitu Kak. Oke, jadi begini, Dinda kan sering menulis jurnalis berita, buku, Iya. seperti itu. Terus ada gak merasa gagal atau merasa jatuh gitu pas menulis atau berkarya seperti itu? Iya, pasti ada kan Kak, karena ya kita bisa berdiri kembali itu pun karena kita udah ngerasain gagal, makanya kita mau bangkit lagi. Nah maka dari itu sebenarnya kegagalan itu yang buat kita belajar. Kayak pasti kalau nulis tuh kan ada aja lika-likunya tuh ya Kak ya, gimana kita ngumpulin mood, gimana kita ngumpulin bahan untuk jadi tulisan itu kan juga perlu ya Kak. Apalagi kalau nulis tuh gak asal hari ini bisa jadi, pasti kita juga mikir ini gimana kata-kata yang bagus, kata-kata penyampaiannya itu kan juga pasti selalu atau akan dipikirkan matang-matang. Makanya dari situ kadang tuh sempet malas gitu mau nulis, atau ya udah deh nggak usah nulis, tapi ingat lagi ke tujuan awal bahwa ya kita mau nyampaikan pesan lewat mana lagi kalau bukan tulisan gitu Kak. Oke, jadi kita tahu nih kan media begitu berkembang pesat, Iya. terus orang-orang tuh lebih menggunakan HP. Jadi bagaimana caranya buku yang Dinda tulis ini agar orang-orang tuh tertarik gitu membaca bukunya, Iya, dibandingkan main HP seperti itu? Jadi waktu itu bukunya Dina juga sempat Dinda taruh di Wattpad, dan karena kebanyakan kalau Dinda lihat dari teman-teman tuh anak muda tuh lebih suka visual. Jadi Dinda pernah buatkan semacam trailer visual tentang bukunya Dinda, tapi kayak banyak teka-tekinya Kak. Jadi gimana caranya mereka tuh bisa menarik mau baca buku ini loh. Dan kita kan tahu kan Kak kondisi literasi di Kota Tarakan juga, atau bukan di Kota Tarakan deh, se-Indonesia juga kondisi literasinya tuh kurang. Jadi makanya gimana sepintar-pintarnya penulis untuk ngebuat sesuatu yang menarik gitu, tapi juga kita nggak menghilangkan estetika dari buku itu. Jadi makanya untuk menarik teman-teman, Dinda juga buatkan di digitalnya, di buku digitalnya seperti di Wattpad, dan juga buatkan trailer visualnya gitu Kak. Kalau boleh tahu, kapan sih Dinda tertarik dengan dunia jurnalis nih, bahwa wah dunia jurnalis ini begitu asik gitu loh? Iya, wah sebenarnya jurnalis itu keinginan dari dulu. Waktu SMP pernah di SMP 3 Kak, itu ada eskul jurnalistik, itu pertama kali juga, pelopor juga di situ. Ya kita bener-bener waktu itu pas ada peresmian Bina Latung yang ini Kak, yang dia ngundang seluruh wali kota di Indonesia untuk peresmian dan penanaman pohon di situ. Pertama kali pas masih zamannya Pak Sofyan Laga. Nah itu pertama kalinya SMP bener-bener jadi jurnalis dan harus keluar wawancarai orang-orang gede kayak gitu. Dan ternyata seru, awalnya memang deg-degan lah kan Kak, apalagi Pak Wali Kota aja deg-degan, apalagi ini wali kota se-Indonesia. Jadi makanya dari situ
karena kita awalnya takut tapi karena mencoba terus akhirnya ketagihan, ternyata seru loh jadi jurnalis. Kita tuh benar-benar bisa menyuarakan apa yang mau kita suarakan, tapi kita juga dilindungin gitu, karena kan jurnalis juga punya perlindungan akan undang-undang itu sendiri kan Kak. Jadi makanya kayak wah, ya benar-benar di tengah, kita juga nggak pro ke pemerintah, kita juga nggak pro juga ke rakyat, tapi ya benar-benar kita tuh ada di tengah-tengah jadi media gitu, nah untuk menyampaikan apapun yang mau kita sampaikan. Dan juga pengalamannya, pelajarannya, relasinya juga banyak gitu. Kita mau ngomong sama orang-orang yang lebih atau ingin belajar sama orang-orang yang lebih tuh gampang relasinya kalau kita pakai KTA jurnalis gitu Kak. Jadi caranya Dinda ngimbangin antara sekolah sama menulis karya itu kayak mana gitu cara ngimbanginnya? Iya sebenarnya juga banyak ditanyain sih Kak, apalagi kan kalau sekolah ya sekolah aja gitu, fokus-fokus aja gitu, nggak usah banyakin kayak gitu deh gitu, ngapain gitu kan, biasanya orang kan ngomongnya kayak gitu. Cuman ya itu tadi, ingat tujuan gitu Kak, selagi nggak mengganggu nilai-nilai sekolah, selagi nggak mengganggu mata pelajaran di sekolah, ya enjoy aja kita yang lagi ada uang gitu kan Kak. Kan kalau sekolahnya apalagi pandemi kemarin kan Kak, sekolah kan online ya lewat HP. Jadi banyak waktu yang terbuang sia-sia tuh di rumah. Jadi kan ngapain sih kita rebahan apa segala macam, mager-mageran kan. Jadi akhirnya membuat atau menggunakan waktu itu sendiri untuk hal-hal yang bermanfaat, dan salah satunya adalah berkarya. Sebenarnya kalau mau dibilang berkarya juga enggak, karena memang benar-benar ini tuh ingin menyuarakan aja sih Kak, keresahan. Ada nggak pesan Dinda buat anak muda yang di luar sana tuh agar semangat gitu berkarya? Oke, kebanyakan kalau anak muda atau bahkan Dinda sendiri sih Kak, awal-awalnya tuh pasti takut, punya rasa takut gitu, takut banget kalau berkarya nanti bakal gini, nanti bakal dibilang teman seperti ini, nanti akan dibilang wah so sibuk sekali gitu kan Kak, apalagi yang ngapain sih aktif di luar tapi nggak aktif di sekolah, itu pasti akan ada omong-omongan atau stigma masyarakat yang kayak gitu. Tapi ya itu lagi, kita kembali lagi bahwa berani nekat aja dulu. Kalau kita kebanyakan mikir ih nanti diginiin nanti digituin, ya nggak akan pernah mulai gitu, nggak akan pernah berani untuk mencoba. Padahal kan kita akan tahu sesuatu, atau kalau Dinda sendiri prinsip Dinda sesuatu semua kata orang itu bohong kecuali Dinda buktikan sendiri. Jadi kalau sama ini masyarakat bilang nggak usah deh kayak gitu, nggak usah muluk-muluk deh kayak gitu, dan untuk teman-teman juga karena lebih mementingkan omongan orang atau stigma orang, ya coba aja dulu, berani nekat aja dulu, berani coba, dan coba untuk keluar dari zona nyamannya. Jangan mau cari aman aja gitu, jangan hanya ingin terlindung dari kata-katanya orang aja. Makanya kita cari aman untuk nggak mau ngelakuin apa-apa, padahal sesuatu yang berbeda atau menjadi yang berbeda itu bukan berarti aneh. Memang akan awalnya dikira aneh ya Kak, tapi ya itu tadi, berani beda itu adalah keren dan berani. Nah kali ini kita akan adakan games nih, jawab cepat ya. Oke, siap Oke. Kak. Celana atau rok? Rok. Teman atau pacar? Teman. Bang Jack atau Bang Akbar? Bang Akbar. Wah ini sangat susah. Ya udah deh Bang Akbar, udah terlanjur ngomong Bang Akbar deh. Bang Jack maaf. Jadi penulis atau presenter? Penulis. Iya. Oke, mungkin itu pertanyaannya. Oke sih. Bang Jack maaf. Yang bisa disampaikan oleh Dinda. Jadi buat pemuda-pemuda tetaplah berkarya, karya apapun itu, karena setiap karya pasti kita akan menghargai apapun karya kalian. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.